Hai, balik lagi di Tari Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe. Good morning. Jadi hari ini kita mau road trip lagi. Kali ini kita tadi tuh berangkat jam 12 malam karena kita mau jalan-jalan dulu sebelum check-in ke hotel. Ini sekarang udah jam setengah 6 pagi. Kita udah sampai di daerah Ungaran dekat Semarang. Kali ini kita perginya tuh bakalan ada 7 keluarga besar, teman-teman dari kuliah, tapi bawa anak-anaknya juga. Cuma kita ini berangkat hari Rabu sama Kamis itu duluan berangkatnya. Mau nginep di Tawangmangu dulu. Sekarang kita udah sampai di daerah Tawangmangu. Kita lanjut mau ke area Sarangan. Jadi Sarangan tuh lebih tinggi lagi dan lebih dingin cuacanya. Jadi Tawangmangu ini tuh jaraknya sekitar 40 kilo dari kota Solo. Arahnya tuh masuknya ke Kabupaten Magetan. Jadi masuknya nih udah ke Jawa Timur, sedangkan Tawangmangunya sendiri masuknya ke Jawa Tengah gitu guys. Untuk masuk ke area Telaga Sarangannya ini ada berbayar sekitar 10 ribuan per orang dewasa, jadi anak-anak gak dihitung. Viewnya kayak gini, kanan kiri tuh sawah, gunung, pokoknya mata kita detox ya. Ini kayak puncaknya Jakarta gitu, kalau dari Jakarta ke puncak lah kira-kira kayak gini. Terus ini jam 9 pagi, suhunya 18 derajat dan penuh kabut. Jadi kebayang ya dinginnya kayak apa. Sekarang kita udah sampai nih di Telaga Sarangannya. Jadi ini tuh banyak bot-bot gitu buat disewain. Kita mau cobain naik ini. Tenang aja guys, ini aman karena kita bakalan disewain pelampung. Buat anak-anak juga ada. Jadi ini semuanya bakalan naik. Satu bot itu bisa muat 5 orang. Harganya 150.000 untuk 2 putaran, sedangkan untuk 1 putaran tuh 80.000. Ini cuacanya tuh suhunya dingin banget. Jadi kebayang ya naik speedboat, udah gitu udaranya dingin. Ya pokoknya kalau kesini pakai baju panjang aja. Tenang aja, kita bisa request kok jangan kencang-kencang gitu karena kita bawa anak kecil. Jadi emang buat speedboat santai aja, muter-muterin telaganya. Terus nanti tuh bakal ada yang nawarin foto tuh kayak di belakang aku. Itu dia bakal langsung cetak, harganya itu 15.000 per foto. Jadi kalau misalnya ditawarin ya udah tebus aja, nggak terlalu mahal juga sih, 15.000 satu biji, ya nggak sih? Oke guys, sekarang kita mau naik speedboat dulu. Ini kita kasih videonya sedikit ya guys. Kita lagi main speedboat. Jadi harga speedboatnya kalau sekali putaran itu 80.000, tapi kalau 2 putaran itu 100.000. Selain speedboat, di sini juga ada naik kuda ya. Jadi ini banyak banget kuda-kuda. Terus ada pasarnya juga, pasar tradisional di sini. Dan jajanan-jajanan ala Telaga Sarangan. Terus ada baju-baju juga buat yang kebasahan, bisa nih jajan-jajan di sini. Sekarang kita mau lanjut cari sarapan sekalian ngopi-ngopi karena kan kita berangkat dari jam 12 malam, jadi anak-anak tuh belum sempat sarapan. Ini kita namanya Sarangsari Hills. Jadi ini udah buka dari pagi dan tempatnya tuh enak banget. Nanti kita videoin sedikit di dalam ya. Ini kita datang sebagai customer pertama banget nih. Terus dalamnya kayak gini ya, estetik, homey, banyak daun-daunannya.
Terus di sini ada dari mulai roti, makanan berat, kopi, jus juga ada semua. Jadi bisa sekalian santai dulu sebelum nunggu jam check-in hotel. Bisa foto-foto juga di sini, terus toiletnya juga bersih. Jadi ya anak-anak bisa sambil main lah ya. Dan orang tuanya yang nyupir juga bisa istirahat dulu. Sekarang kita udah sampai nih di hotelnya dan kali ini kita nginep di Nava Hotel Tawangmangu. Ini hotel bener-bener kids friendly sih menurut aku. Dari lobbynya udah disiapin permainan pasir berbayar kayak gini. Jadi kalau mau main ini nambah 50.000 per sesi per anak. Lanjut, di depannya juga ada permainan bola begini, sama mereka juga udah siapin sewa e-bike jadi 100.000 per 1 jam dan ada juga Jeep Adventure buat kalian yang mau booking H-1 ya. Jadi sambil nunggu jam check-in kita tuh ke lantai 1. Di sini ada kolam ikan, terus mereka udah siapin sepeda buat anak-anak. Terus ada badminton, raketnya udah disiapin, yoga mat juga ada, mini golfnya ada, dan mainan bola-bolaan yang di papan itu. Dan di sini tuh lapangannya memang disiapin luas ya, jadi buat anak-anak beraktivitas seharian. Terus ada mini zoo-nya juga, tapi mini zoo-nya nih bener-bener di kandang-kandang itu loh. Kalian lihat ada burung-burung, ada iguana, jadi bener-bener kita bisa lihat satu-satu tapi nggak boleh dipegang ya. Jadi ada kolam renang buat dewasa sama anak-anak juga. Dan di pinggir-pinggirnya sini ada meja-meja, terus ada kamar-kamar juga. Jadi kamarnya tuh banyak banget. Ada yang langsung ke playground, ada yang langsung ke swimming pool, ada juga yang langsung ke rooftop bar gitu. Terus ini kita di sampingnya kolam renang itu ada indoor playground. Tapi playgroundnya ini tuh nggak ada yang jaga gitu. Dan kalau misalnya udah di atas jam 10 tuh panas ya karena ini kaca dan ya terbuka aja gitu. Tapi ada AC-nya juga sih, cuma nggak yang dingin banget. Sekarang kita udah bisa check-in, kita kamarnya di lantai 3 dan di setiap lantai itu ada bangku-bangku buat santai. Jadi misalnya mau terima tamu itu nggak harus di kamar. Ini dia kamar kita, kamarnya cukup besar ya, udah ada 1 king bed, terus udah ada smart TV juga, dan amenitiesnya juga lengkap. Dan kamar mandinya nggak ada bathtub, tapi udah ada disiapin sampo, sabun, dan udah ada air hangat tentunya. Untuk air minumnya mereka pakai dispenser, jadi nggak ada kemasan plastik di dalam kamar untuk air mineral. Ini adalah view kita dapetnya view-nya kolam renang dan langsung view-nya kayak gini bagus banget. Apalagi kalau pagi sama sore tuh lampunya nyala-nyala gitu cantik banget. Sekarang kita mau berenang, ini ada pool barnya tapi emang gak lengkap-lengkap banget ya, lumayan lah ada cemilan-cemilannya gitu. Jadi bisa sambil pesan makanan sambil duduk-duduk di sunbednya ini. Ini suasananya sore-sore jadi bisa sambil main bulu tangkis, terus nikmatin pemandangan dan banyak banget spot-spot fotonya. Di samping playground itu kalau misalnya udah pagi selesai breakfast itu ada fun games kayak gini. Bayarnya 30.000 per sesi. Jadi dia kayak tembak-tembakan gitu lah ya. Ntar bisa dapat hadiah kalau bisa nembak. Jadi kalau pagi tuh anak-anakku males berenang karena udah dingin juga. Terus jadi mereka lebih milih activity lainnya. Di sebelahnya tempat mainan mobil aki itu ada fish pond alias kolam ikan dan udah disiapin juga makanan-makanan ikannya. Jadi bisa
sambil main-main di sini. Sebenarnya sih agak ribet karena harus berbayar setiap mainan yang ada. Jadi yang berbayar itu mobil-mobilan aki, terus udah gitu mini games yang di sebelah playground, sama apa lagi ya, sama yang di lobi mainan pasir itu. Jadi itu tuh tiap anak per sesi bayarnya masing-masing 50.000 termasuk si mobil-mobilan ini. Cuma itu mungkin biar gak terlalu padat, gak terlalu penuh gitu kali ya. Tapi tenang aja, buat mainan gratisnya kayak main bola-bolaan ini, terus mini golf, terus playground itu gratis semua. Untuk rate harganya itu kemarin kita nginep di jatuhnya weekdays ya, cuma sekitar 700 ribuan. Tapi mereka tuh kamarnya ada banyak banget, dari yang tipe paling biasa sampai yang ada bunk bednya juga, ada yang triple kamarnya. Jadi benar-benar didesain untuk bawa anak-anak gitu. Nah sekarang kita mau breakfast. Untuk menu breakfastnya sebenarnya banyak banget nih ragamnya. Dari mulai ada nasi goreng, terus bakmi godok, bakmi goreng, waffle, terus gorengan juga ada. Dan mereka rata-rata tuh bener-bener live cooking ya di depan kita. Terus untuk salad-salad dan buah-buahnya juga segar-segar. Dan sotonya juga udah pasti ada. Yang pasti anak-anak 7 tahun, 8 tahun tuh masuknya masih gratis. Kalau mau nambah itu 100.000 per pax. Dan yang lucunya adalah ada kids cornernya nih. Jadi ada playground juga di area breakfast dan ada makanan-makanan untuk anak kecil. Jadi biar gak bosen ya. Lanjut kita mau explore di lantai 6. Ini tuh ada rooftop bar, cuma ini tutup kayaknya, bukanya tuh sore gitu. Dan ada mini playground juga di sini, bisa main congklak, bisa baca buku, sama main slide. Dan ada kamar juga di lantai 6. Ini sambil duduk-duduk bisa main biliar juga, sambil minum anget, sambil nungguin anak-anak main. Jadi benar-benar didesain buat anak-anak biar gak bosan. Jadi gimana menurut kalian, 700 ribuan itu worth it apa enggak? Kalau menurutku sih worth it kok. Dan buat yang bosan misalnya mau ke Solo atau Jogja bisa pilih Tawangmangu. Oke, sekian dulu update kita hari ini. See you on another review. Bye bye.